Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuki Putri Nilansari, NIM 1262022030077. Di sini saya akan menjelaskan tentang nuzulul Quran dan asbabul nuzul sebagai tugas UTS mata kuliah studi Quran Hadis yang diampu oleh Dr. Muhammad Fatoni MPDI. Yang pertama yaitu nuzulul Quran. Pengertian nuzulul Quran. Nuzulul Quran terdiri dari kata nuzul dan Al-Quran yang berbentuk idhofah. Penggunaan kata nuzul dalam istilah nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran tidaklah dapat kita pahami maknanya secara harfiah, yaitu menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Tidak seperti itu. Sebab Al-Quran tidaklah berbentuk fisik atau materi, tetapi pengertian nuzul Quran yang dimaksud adalah pengertian majazi, yaitu penyampaian informasi yang berupa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dari alam gaib ke alam nyata melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Proses turunnya Al-Quran, ada dua mayoritas pendapat ulama, yaitu yang pertama pendapat Ibnu Abbas dan sejumlah ulama bahwa yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran ialah turunnya Al-Quran secara sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia untuk menunjukkan kepada para malaikat bahwa betapa besar masalah ini. Selanjutnya, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama 23 tahun, sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang mengiringinya sejak beliau diutus sampai wafatnya. Yang kedua, pendapat yang didasarkan pada Asy-Sya'bi bahwa permulaan turunnya Al-Quran dimulai pada Lailah Al-Qadar di bulan Ramadan, malam yang diberkahi. Sesudah itu turun secara bertahap sesuai dengan peristiwa yang mengiringinya selama kurang lebih 23 tahun. Dengan demikian, Al-Quran hanya memiliki satu macam cara turun, yaitu turun secara bertahap kepada Rasulullah SAW. Hikmah diturunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang pertama, untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW dalam menghadapi kaum yang memiliki watak dan sikap yang begitu keras. Yang kedua, tantangan dan mukjizat. Yang ketiga, untuk memudahkan hafalan dan pemahaman tentang Al-Quran. Yang keempat, relevan dengan peristiwa pertahapan dan penetapan hukum umat Islam dalam mengkajinya sedikit demi sedikit, dan yang terakhir, mempunyai faedah dalam pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, tentang asbabun nuzul. Pengertian asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah idhofah yang terdiri dari kata asbab, jamak dari kata sabab, yang berarti sebab, alasan, atau ilat. Dan nuzul bermakna as-su'ud, yaitu turun. Sehingga asbabun nuzul secara literal bermakna sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran. Keadaan yang menjadi sebab turunnya suatu ayat ada kalanya berbentuk sebagai berikut. Yang pertama, sikap permusuhan. Yang kedua, terjadinya kekeliruan akibat perbuatan suatu dosa. Misalnya Quran Surat An-Nisa ayat 43. Yang ketiga, pertanyaan tentang suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau, yang sedang terjadi dan yang akan datang. Misalnya Surat Al-Kahfi ayat 83, Surat An-Nazi'at ayat 42. Dan di samping itu terdapat pula ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjawab pertanyaan yang masih akan diajukan kepada Rasul SAW, tetapi belum dipertanyakan. Misal Surat Thaha ayat 105. Cara mengetahui asbabun nuzul. Yang pertama, apabila terdiri dari riwayat yang tegas dan tidak tegas, maka yang diambil adalah riwayat yang tegas. Yang kedua, apabila terdiri dari riwayat yang sahih dan dhaif, maka riwayat sahih yang dipilih. Yang ketiga, apabila terdiri dari riwayat yang sama-sama kualitas kesahihannya, maka harus dilakukan penelitian lebih lanjut. Yang keempat, apabila terdiri dari riwayat yang sama-sama kualitas kesahihannya dan memiliki jarak waktu yang berdekatan, maka para mufassir menyatakan bahwa keduanya adalah sebab turunnya ayat itu, karena keduanya memungkinkan untuk
dikompromikan. Yang kelima, apabila terdiri dari riwayat yang sama-sama kualitas kesahihannya, namun memiliki jarak waktu yang berjauhan sehingga tidak dapat dikompromikan, maka para mufasir berpendapat bahwa ayat tersebut turun 2 kali. Manfaat mengetahui asbabun nuzul, yaitu mengetahui hikmah pemberlakuan suatu hukum. Kemudian memberi batasan hukum yang diturunkan. Lalu apabila lafadz yang diturunkan bersifat umum, maka adanya asbabun nuzul akan membatasi taksis itu hanya terhadap yang selain bentuk sebab. Kemudian mengetahui sebab turunnya ayat adalah cara terbaik untuk memahami Al-Quran, dan yang terakhir, sebab turunnya ayat dapat menerangkan tentang kepada siapa ayat itu diturunkan, sehingga ayat tersebut tidak diterapkan kepada orang lain karena dorongan permusuhan dan perselisihan. Begitulah penjelasan saya tentang nuzul Quran dan asbabun nuzul. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.